Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya IPA NPM 306195672, program studi PGSD semester 3. Di sini saya memenuhi tugas yaitu kajian bahasa Indonesia SD 2. Dosen pengampunya Bapak Ahmad Humaydi MPD. Dan bersama rekan saya bernama Muhammad Supriyadi. Simak video presentasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supriyadi. NPM saya 3061956084, jurusan PGSD. Hari ini kita akan memaparkan tentang makalah tentang strategi pembelajaran keterampilan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ipa dan teman saya Muhammad Supriyadi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang strategi pembelajaran keterampilan bahasa Indonesia yang dibimbing oleh dosen pengampu Ahmad Humaydi MPD. Materi yang akan dibahas pada video ini yaitu 1. Hubungan menyimak dengan berbicara. Yang kedua, strategi pembelajaran berbahasa lisan dan penerapannya melalui kegiatan bercerita dan dramatisasi kreatif. Yang ketiga, strategi pembelajaran bahasa tulis. Dan yang keempat, pembelajaran membaca pemahaman dengan strategi aktivitas membaca berpikir terbimbing. Nah, untuk materi yang pertama itu hubungan menyimak dengan berbicara. Pelajar yang tampak dengan serius menyimak belum tentu memahami isi simakan. Sementara itu, pelajar yang menyimak sambil melakukan aktivitas lain, misalnya membaca, ternyata ketika diberi pertanyaan, mampu menanggapi cerita secara tepat. Sebab itulah bagi Tomskin dan Huskisson dinyatakan demikian karena mendengarkan sebenarnya hanya merupakan bagian dari menyimak. Penentuan demikian sesuai dengan konsep bahwa dalam menyimak juga berlangsung kegiatan gagasan dan rekonstruksi makna sesuai dengan ungkapan, bunyi, ujaran, dan skemata. Nah, materi yang kedua yaitu strategi pembelajaran berbahasa lisan dan penerapannya melalui kegiatan bercerita dan dramatisasi kreatif. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang amat fungsional dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan menyimak dan berbicara kita dapat memperoleh dan menyampaikan informasi. Dalam kegiatan komunikasi lisan, kegiatan menyimak dan berbicara merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, sangatlah beralasan apabila setiap orang, lebih-lebih siswa, dituntut keterampilannya untuk mampu menyimak dan berbicara dengan baik. Guru yang berpengalaman dan kreatif rasanya tidak akan mengalami kesulitan dalam memilih strategi yang tepat untuk melaksanakan tugas itu. Agar strategi yang dipilih dan diterapkan dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa prinsip yang melandasi pembelajaran berbahasa lisan. 1.
Pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus mempunyai tujuan yang jelas yang diketahui oleh guru dan siswa. 2. Pengajaran keterampilan berbahasa lisan disusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa siswa. 3. Pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus mampu menumbuhkan partisipasi aktif terbuka pada diri siswa. Yang keempat, pengajaran keterampilan berbahasa lisan harus benar-benar mengajar, bukan menguji. Artinya, skor yang diperoleh siswa harus dipandang sebagai balikan bagi guru. Agar pembelajaran berbahasa lisan memperoleh hasil yang baik, strategi pembelajaran yang digunakan guru harus memenuhi kriteria. 1. Relevan dengan tujuan pembelajaran. 2. Menantang dan merangsang siswa untuk belajar. 3. Mengembangkan kreativitas siswa secara individual ataupun kelompok. 4. Memudahkan siswa memahami materi pelajaran. 5. Mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 6. Mudah diterapkan dan tidak menuntut disediakannya peralatan yang rumit. 7. Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Nah, dapat dikemukakan beberapa strategi pembelajaran berbahasa lisan. 1. Menjawab pertanyaan. 2. Tebak-tebakan bermain. 3. Memberi petunjuk. 4. Identifikasi kalimat topik. 5. Main peran. 6. Bercerita. Dan yang ketujuh, dramatisasi. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, menjawab pertanyaan. Latihan menjawab pertanyaan secara lisan berdasarkan bahan simakan sangat menunjang pengembangan keterampilan berbahasa lisan. Ada 5 pertanyaan yang perlu disajikan guru, yaitu siapa yang berbicara, 2. Apa yang dibicarakan, 3. Mengapa hal itu dibicarakan, dan yang keempat, di mana hal itu dibicarakan, dan bila hal itu dibicarakan. Dan yang kedua, tebak-tebakan bermain. Bermain tebak-tebakan dapat kita laksanakan dengan berbagai cara. Cara yang sederhana, guru mendeskripsikan secara lisan suatu benda tanpa menyebutkan nama bendanya. Tugas siswa menerka nama benda itu. Dan yang ketiga, memberi petunjuk. Memberi petunjuk seperti petunjuk mengerjakan sesuatu, petunjuk mengenai arah atau letak suatu tempat, memerlukan sejumlah persyaratan. Petunjuk harus jelas, singkat, dan tepat. Siswa yang sering berlatih akan mendapatkan kesempatan yang luas untuk berlatih memberi petunjuk. Dan yang keempat, identifikasi kalimat topik. Misalnya, guru membacakan sebuah paragraf, siswa menuliskan kalimat topiknya. Dan yang kelima, main peran. Main peran adalah simulasi tingkah laku dari orang yang diperankan. Tujuannya adalah 1. Melatih siswa untuk menghadapi situasi yang sebenarnya. 2. Melatih praktik berbahasa lisan secara intensif. 3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya berkomunikasi. Dan yang keenam, bercerita. Bercerita
menuntun siswa menjadi pembicara yang baik dan kreatif. Dengan bercerita, siswa dilatih untuk berbicara jelas dengan intonasi yang tepat, menguasai pendengar, dan untuk berperilaku menarik. Nah, dan yang ketujuh, dramatisasi. Dramatisasi atau bermain drama adalah kegiatan mementaskan lakon atau cerita. Biasanya cerita yang dilakonkan sudah dalam bentuk drama. Guru dan siswa terlebih dahulu harus mempersiapkan naskah atau skenario perilaku dan perlengkapan. Melalui dramatisasi, siswa dilatih untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya dalam bentuk bahasa lisan. Nah, materi yang ketiga yaitu strategi pembelajaran bahasa tulis. Hakikat membaca. Pada hakikatnya, tindakan membaca terdiri atas dua bagian, yaitu membaca sebagai proses dan membaca sebagai produk. Membaca sebagai proses mengacu pada aktivitas baik yang bersifat mental maupun fisik, sedangkan membaca sebagai produk mengacu pada konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan pada saat membaca. Dan selanjutnya, tujuan membaca. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD bertujuan meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Keterampilan membaca sebagai salah satu keterampilan berbahasa tulis yang bersifat reseptif perlu dimiliki siswa SD agar mampu berkomunikasi secara tertulis. Oleh karena itu, peranan pengajaran bahasa Indonesia, khususnya pengajaran bahasa Indonesia di SD menjadi sangat penting. Nah, di sini ada 4 tingkatan atau kategori pemahaman membaca, yaitu 1. Pemahaman literal, 2. Pemahaman inferensial, 3. Pemahaman kritis, 4. Pemahaman kreatif. Untuk lebih jelasnya, silakan baca di makalah. Dan materi yang keempat, pembelajaran membaca pemahaman atau disingkat MP dengan strategi aktivitas membaca berpikir terbimbing yang disingkat AMBT. Upaya untuk mengoptimalkan pembelajaran MP sebagai salah satu bentuk pembelajaran membaca dan keterampilan berbahasa di SD adalah menggunakan strategi AMBT. Menurut Stauber dan Manjo, strategi AMBT merupakan strategi yang berguna untuk membimbing siswa berinteraksi dengan teks yang berlandaskan pada pendekatan proses membaca. Proses membaca tersebut dimulai dengan tahap prabaca, saat baca, pasca baca. Berikut penjelasannya. Nah, di sini membahas tentang kegiatan pembelajaran prabaca tadi. Aktivitas yang dilakukan saat prabaca ini menggunakan pengajaran mini. Pengajaran mini dilakukan untuk membantu siswa membangkitkan pengalaman atau skemata. Salah satu tujuan pengajaran mini untuk aktivitas ini ialah membantu siswa dalam mengaktifkan skemata sebelum membaca atau mengisikan skemata pada pembaca. Hal ini penting karena keberhasilan dalam membaca sangat ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan pendahuluan yang dimiliki siswa. Selain itu,
Pengajaran mini yang bertujuan membangkitkan skemata ini dianggap penting karena aktivitas tersebut akan membantu guru dalam menciptakan iklim yang lebih kuat bagi pengembangan efektif minat, sikap positif, dan motivasi. Nah, yang kedua, kegiatan pembelajaran saat baca. Periode membaca dalam hati merupakan waktu yang ditetapkan guru yang harus dilaksanakan. Pelaksanaannya dapat perorangan, berpasangan, maupun kelompok. Banyak hal yang harus dibaca, dapat ditentukan oleh guru atau kelompok. Misalnya, sejumlah bab, halaman, atau paragraf. Sewaktu membaca dalam hati, siswa dapat menentukan ide pokok dan ide penjelas dalam setiap paragraf, menemukan alasan tujuan penulis, dan menyimpulkan isi bacaan. Nah, yang sekarang kegiatan pembelajaran pasca baca. Aktivitas pasca baca adalah aktivitas pengajaran setelah siswa melakukan kegiatan membaca. Kegiatan pasca baca ini sangat membantu siswa mengintegrasikan informasi yang baru dalam menghidupkan skematanya, dan juga penghadiran pengalaman belajarnya pada tahapan yang dilaluinya. Pengajaran pada tahap pasca baca dilakukan dengan cara membaca ulang prediksi awal yang dikemukakan pada tahap prabaca, bertanya jawab untuk merevisi atau menguji prediksi awal, melakukan sharing atau hasil diskusi kelas, serta menjawab pertanyaan tingkat literal, inferensial, kritis, dan kreatif secara individu. Nah, kesimpulan dari presentasi kami ini ialah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran bahasa Indonesia memiliki berbagai keterampilan yang bisa digunakan guru untuk mencapai hasil pengajaran yang sesuai dengan diinginkan. Keterampilan itu bisa berupa membaca, menulis, dan memahami, atau daya tanggap siswa dalam menerima pembelajaran. Siswa memiliki daya tanggap yang berbeda-beda. Ada yang lambat menerima pembelajaran dengan baik, dan ada yang cepat tanggap. Jadi, guru harus mengulang-ulang hal tersebut dengan berbagai macam strategi tadi supaya mendapatkan hasil dan kemajuan yang baik terhadap siswa. Nah, sekian dulu presentasi dari kami ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.